Dine. No. Ibu buatan. Ada nonton Baby Bus. Oke? Baby Bus. Ini nanti tak mulai lebih awal sedikit ya Kak. Oke. Selesainya biar lebih cepat ya. Hari ini nggak banyak nggak banyak tugas hari ini. Nggak seperti biasanya, sedikit gitu. Mungkin nanti 2:30 kita udah selesai nanti kan. Sebentar, yang lain tak jabrinya dulu. Yuk mari kita mulai lebih awal. Baik kakak-kakak, langsung saja ya kak. Sebentar saya posisikan dulu. Untuk recording sudah jalan, terus kemudian apa lagi nih? Oh sudah. Untuk share screen aman ya kak? Terbaca dengan jelas ya. Oh kak, dijawil kak, sing telan jajake. Hari ini kita slide-nya hanya 31, jadi tidak banyak-banyak. Izin saya mulai. Duh, salah. Baik kakak, langsung saja ya kak. Sudah 8 menit berlalu. Baik, kita akan mulai saja kegiatan pada hari ini. Nanti aksi nyata praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Baik, langsung saja saya mulai slide-nya. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya kak, nanti seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi bahwasanya di siang hari ini kita tidak begitu banyak tugas ya, tapi nanti jika ada tugas nanti tolong dikerjakan sebaik mungkin seperti itu. Soal nanti tugasnya nggak banyak sih, seperti itu kisi-kisinya.
Baik, sebelum kita mulai kakak, sekarang coba saya minta tenangkan hati dan pikiran. Arahkan semua perhatian pada fokus belajar. Munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Caranya bagaimana kakak? Coba sekarang kameranya dinyalakan coba. Semua kamera kita nyalakan. Setelah itu kakak coba pejamkan mata. Coba pejamkan mata, ya. Nanti mindfulness-nya nanti kita yaitu hanya 2 menit kakak. Sekarang coba fokus. Hentikan sejenak apa yang sedang Anda lakukan. Setelah itu ambil napas dalam-dalam. Atur nafas dalam-dalam. Kosongkan pikiran. Sekarang amati pikiran dan perasaan Anda saat ini tanpa menghakimi. Lanjutkan aktivitas Anda dengan kesadaran penuh. Jika di samping kakak ada suara, abaikan, kecuali suara saya. Tarik napas dalam-dalam melalui hidung. Tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan-lahan melalui mulut. Coba perhatikan pikiran-pikiran yang muncul di kepala Anda. Jangan berusaha mengendalikannya. Biarkan saja pikiran itu datang dan pergi. Rasakan sensasi fisik yang ada di tubuh Anda. Apakah Anda merasa tegang, rileks? Sekarang perhatikan suara paling dekat di sekitar Anda. Sekarang coba dengarkan suara di ujung sana atau di titik terjauh. Kembali lagi, dengarkan suara saya. Jika pikiran Anda mulai mengembara, arahkan kembali ke fokus pikiran Anda saat ini. Tetap atur nafas Anda. Tarik dari hidung, keluarkan dengan mulut secara perlahan. Tenangkan hati dan pikiran. Arahkan semua fokus perhatian untuk fokus belajar. Munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Sekarang, dalam hitungan ketiga, buka mata Anda dan kembali fokus. Setelah hitungan ketiga, kakak-kakak akan menjadi lebih fokus dari biasanya. 1, 2, 3. Silahkan dibuka.
Baik kakak-kakak, kita sudah bermeditasi kakak-kakak, walaupun itu hanya sekitar 1 menit. Semoga fokus kita menjadi lebih bagus dan dapat mengikuti pembelajaran pada siang hari ini dengan lebih maksimal. Baik kakak-kakak, kita langsung saja masuk ke tema berikutnya, yaitu doa bersama. Kak Ketua kelas, apakah sudah hadir? Mari kakak-kakak kita awali pembelajaran kita kali ini dengan berdoa bersama-sama. Monggo dipersilakan untuk ketua kelas boleh memimpin berdoa. Jika belum, oh sudah hadir. Monggo silakan kakak dipimpin berdoa. Baik teman-teman, agar pertemuan pada siang hari ini bisa sebagai ibadah, kemudian dilancarkan segala sesuatunya, mari kita awali pertemuan dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sikap sempurna berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup, saya kembalikan ke Pak Fasilitator. Baik, terima kasih Kak Yan telah memimpin doa bersama. Langsung saja kakak, kita lakukan kesepakatan bersama, yaitu seperti biasa menyalakan kamera jika tidak berhalangan ya. Terus kemudian matikan mikrofon jika tidak digunakan untuk berbicara. Hadir seutuhnya, kemudian mengikuti waktu bersama, terus memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Terus kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar seperti biasanya seperti itu. Saya lanjutkan. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah merefleksikan koneksi antar materi. Yang kedua, memahami penugasan aksi nyata. Jadi hari ini nanti kita akan mempelajari tentang aksi nyata. Nanti saya akan menjelaskan banyak hal tentang aksi nyata. Terus nanti jika dirasa penting kakak bisa melakukan screenshot ya kak. Nanti silahkan di screenshot. Baik, langsung saja. Agenda kita hari ini yaitu refleksi koneksi antar materi sekitar 30 menit. Terus kemudian nanti penjelasan tugas aksi nyata, pengantar tugas, menjelaskan teknis, refleksi keterampilan, mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian, lini masa itu sekitar 20 menit. Terus kemudian ada dialog, diskusi, dan tanya jawab. Nah, yang terakhir adalah penutup. Untuk refleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan 2, nanti tuliskan masing-masing jawaban ke dalam kolom Google Doc yang nanti akan saya berikan kakak. Jadi nanti di sini kakak akan menjawab beberapa pertanyaan yang nantinya kakak harus menjawab itu di kolom Google Doc yang akan saya berikan. Untuk pertanyaannya seperti ini kakak. Tidak perlu di screenshot, cukup saya bacakan dulu. Nanti di Google Doc juga ada. Sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Nah, ini kesemuanya nanti bisa dikaitkan dengan penguasaan materi, terus keterampilan komunikasi kakak-kakak, keterampilan organisasi kakak, harus mampu merencanakan dan mengelola kegiatan pembelajaran dengan baik, termasuk dalam mengatur waktu, ruang, dan peralatan. Terus kemudian nanti juga bisa dihubungkan dengan keterampilan motivasi, ya, menumbuhkan minat dan motivasi siswa dalam belajar PJOK. Terus kemudian bisa dihubungkan juga dengan keterampilan evaluasi. Nah, guru harus mampu menilai perkembangan siswa secara objektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Ini yang pertama ini soalnya. Terus kemudian, apakah pemahaman saya terhadap keterampilan pengajaran PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik?
Terus kemudian soal berikutnya nanti ada sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar. Apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Terus kemudian sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak? Apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Terus soalnya itu nanti ada masing-masing ada 6, ada 2. Setiap satu pertanyaan itu nanti ada 6. Nah, sekarang saya coba buka dulu untuk Google Doc-nya. Okay. Untuk Google Doc-nya itu seperti ini, Kakak. Sebentar. Nah, Google Doc-nya itu nanti seperti ini. Nanti itu seperti ini. Di tab 1 itu ada soal. Sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Nah, di sini ada kolom nama-nama ini. Untuk nama-nama ini Kakak bisa isikan, silakan milih mau di mana pun bisa. Nanti yang kosong dipakai saja. Terus kemudian kalau ditarik ke bawah, di sini ada apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini juga kasih nama lagi, terus kemudian jawaban. Nama, kemudian jawaban. Nah, untuk jawaban ini tidak perlu tergesa-gesa, Kakak, karena ini jawabannya bisa sangat panjang dan sangat luas, dan waktunya juga sangat lama. Nah, kemudian kalau sudah selesai, terus Kakak kemudian klik lagi di tab 2. Nah, di tab 2 ini ada 2 soal juga. Nah, soalnya seperti ini, sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar, kasih nama, kemudian jawaban seluas-luasnya. Terus kemudian kalau ditarik ke bawah lagi ada soal lagi. Jadi masing-masing satu tab itu nanti ada 2 pertanyaan sampai dengan di nomor 6. Oke Kakak, apakah sudah paham? Kalau sudah paham, langsung saja saya kasihkan apa namanya Kak? Saya kasihkan linknya di kolom chat Kakak-kakak. Silahkan masuk ke sini. Silahkan diklik, terus kemudian kakak mengerjakan dari tab 1 sampai dengan tab 6, tidak usah tergesa-gesa. Masing-masing soal nanti bisa dikerjakan sekitar 10 menit sampai 15 menit. Siap, dibuka saja nih, 1, 2, 3. Di chat ya, Kak? Ya, silahkan dibuka di tab. Kok nggak ada? Oh ini linknya ya? Oke, silahkan pilih dari tab 1 dulu. Monggo, Kak Dian. Harus dari tab 1, nggak boleh kita ngisi tab 2 dulu gitu, atau tab 3? Bebas, bebas. Yang penting nanti semua dikerjakan. Mau di tab 6 dulu boleh, mau di tab 1 langsung urut seperti itu bisa. Oke. Iya. Jawaban ya, jawaban harus jujur dalam arti sesuai dengan kemampuan kakak setelah mengikuti kegiatan PKG ini. Terus kemudian apa yang ada di diri kakak munculkan di sana dalam bentuk tulisan sejelas-jelasnya seperti itu. Baik, waktunya nanti sampai jam 1:30. Oh, ini berarti 15 menit. Ini masing-masing 10 kali 0 lupa 60 menit. Ya, sampai jam 2 kurang seperempat lah. Oke, silakan dimulai Kakak.
Izin Kak Asto, ini suruh gimana Kak? Iya Kak. Mohon maaf baru masuk, ini suruh gimana? Masuk di chat. Sebentar, kalau baru masuk berarti belum dapat chatnya. Saya kasih chat lagi. Silahkan diklik di kolom chat. Itu sudah saya kasih. Terus masuk ke situ. Setelah masuk ke situ, silahkan kerjakan soal dari tab 1 sampai dengan tab 6. Terus kemudian kasih nama dulu, baru jawaban. Cari tempat-tempat yang kosong. Nama dulu, terus kemudian jawabannya apa. Gitu, Kak? Oke, waktunya cukup lama. Jawaban harus jujur dari apa yang kakak-kakak alami, kakak-kakak rasakan. Terus kemudian jawab seluas-luasnya, semampunya. Terus jika kurang paham bisa buka di LMS. Waktunya cukup lama, sampai jam 2 kurang seperempat.
Untuk link saya share di WA, nanti sekiranya ada kakak yang belum masuk, biar segera bisa masuk. Selamat mengerjakan. Untuk soal, itu satu tab ada 2 soal. 1, 2. Terus kemudian jika sudah, nanti dibuka tab kedua, juga ada 2 soal, 1, 2. Masing-masing tab itu soalnya 2. Tidak usah tergesa-gesa, jawab apa adanya, waktunya cukup lama.
Jangan lupa kakak-kakak, untuk setiap satu tab itu soalnya 2. Tarik ke bawah, nanti akan muncul soal yang kedua. Setiap satu tab soalnya 2. Jadi total ada 12 soal. Bagaimana kakak? Apakah sudah selesai? Apakah perlu ditambah waktunya sampai jam 2? Belum ya? Saya tambah sampai jam 2 tepat ya? Atau rampungnya? Oke, monggo dikerjakan saja dulu, nanti sekiranya selesai terus aku dibilangi ya kak. Sampai selesai kak. Injury time ini pusing sekali kak. Iya, siap. Oke, saya kasih waktu tambahan. Monggo silakan sampai selesai ya.
Kak Gita ki ngawur kuwi nganu-anuku wis anu nulis kok dianu. Kak Gita pindah. Kak Gita pindah. Digasak. Lah aku Glut, glut, digasak glut, lho. glut. Alon, alon, alonku. Tenang, santai. Untuk tab 4 nomor 1 belum ada nama, itu punya siapa? Tab 4 nomor 1 coba dicek. Prawoto kayaknya itu. Kalau dikai jeneng. Ali, Angger ini Pak singkat Prawoto padat kayak jelas ini. Pak Prawoto berarti. Singkat padat jelas Pak Prawoto. Iya.
Di tab 1 kenapa ada 2 Suardiono ya? Saya dikasih 1 dong. Saya yang mana? Saya yang atas apa yang bawah? Gak galak seneng atas ke bawah dirimu Wi. Situasional. Bawah oke. Situasional. Atas bawah oke lah. Situasional saja. Ada 2 ya? Oke, tak cek ya. Oke, ini aja. Taulah ini siapa yang belum. Apa pertanyaannya? Situasional. Ini tuh modul berapa sih keterampilan mengajar PJOK yang efektif tuh? Tidak. Info Mbak Kariwa. Gas. Jo kesuwen baik. Aku idul gari nunggu. Ayo ngumpul ngidul. Siap ke panganan? Nah, siap nih. Oke. Yang ngidul siap ke panan, Bek. Ya saiki wis Bariki Zoom. ngidul. 3 rapsik tugas iki. Ngambingi leng garap karo mancing jebol luput. Apa aku tak pindah ngidul wae iki. Kayak main iso mancing ngono ya. Wah, ngeri Pak tenan. Tok-toke mancing. Piye? Sabetane iku. Yo, marem. Mancing digondol liwak 5 kilo kayak piye rasane, Mas? Yuh. Sing penting jangan mancing perkara. Wah. Yo tak sambire wang lur. Nah, dari SMK Ma'arif itu sampai di sekolahan kakak-kakak itu berapa kilo kira-kira itu jaraknya? Dari yang tempat kita tatap muka kemarin itu sampai dengan sekolah kakak-kakak itu jauh nggak kemarin? Kak Asta pernah ke mana? Jungwok. Jungwok, pantai. Belum. Nah, saya dekat situ deh. Oh. Nanti Wediombo deh. Buat aduh tenan, tekan Wediombo. Belum, dekatnya situ. Jadi kira-kira kalau ke Wediombo itu 15-an menit apa ya? Oh. Saya Rongkop, tapi agak perbatasan dengan Girisobo. Tepos, Ding. Oh. Masih ada sekolah yang kosong nggak, Kak? Hah? Yang nggak ada pindah sini? Mancing-mancing ke situ kan enak gitu. Aku sering ngebayangin daerah-daerah situ gitu kan. Wah, enak kayaknya gitu. Masya Allah, panas. Oh iya lah.
SMA Tanjung Sari 2029 2 orang pensiun itu gurunya habis guru olahraganya. SMA Tanjung Sari. Tanjung Sari ya. Hmm, Sekolahnya Afek dulu nih gue. iya, Dua-duanya bareng 2029 pensiun. 2029. Iya. Siap-siap. Untuk nomor 2 per tab, apakah sudah dikerjakan? Coba dicek sendiri-sendiri per tab di nomor 2-nya.
Kakak-kakak, untuk waktunya saya tambah 3 menit lagi ya Kak. Jadi jam 2:15. Enggak berangkat. Jam 2:15 ya. Apakah sudah selesai Kakak? Kalau sudah saya mau lanjut ini Kak. Belum Kak, kurang tab 6. Berapa menit lagi kira-kira? 5 menit. Oke, 5 menit. Habiskah? Masih ada 5 menit katanya. Belum selesai semua, jadi menunggu. Ya, habis. Soalnya tadi lost. Koneksi loss, nggak apa-apa. Pak.
Kak, tadi saya udah ngerjain tab 5, tapi kok hilang? Ada yang ngegusur saya. Ah, Apa? Hilang? tab 5 saya hilang. Ada yang ngegusur saya. Beneran, tadi aku udah kerja. Tab 5, atas. Aduh, aduh, aduh. Bentar. Gak ada, ih. Ini tab 5. Mana? Yang 2. Oh, yang 2. Udah tadi. Ini tak ada nama. Punya siapa? Apakah ini saya? Enggak loh. Tadi itu udah tak tulis nama loh. Oh iya, ini saya. Oke. Iya. Maaf ya, Kak. Tak cek lagi. Bentar. Apakah sudah ada Dian? Dianika. Oke. Tab 1. Oke, saya sudah semua tab. Oke. Ini waktunya belandang ini. Oke, tak tambah 1 menit ya. Nanti selesai nggak selesai itu ya. 1 menit aja. Yes. Soalnya masih banyak yang perlu saya bacakan untuk kakak-kakak nanti. Terutama untuk yang aksi nyatanya. Baik kakak-kakak, saya rasa cukup ya kak. Nanti kalau menunggu selesai, khawatirnya materinya nggak sampai. Jadi saya minta kakak kembali lagi ke Google Meet. Terus kita akan membahas tahap selanjutnya kakak. Sudah kembali kah? Sudah. Sudah ya? Baik, kalau sudah saya mau ke Kak fokus kembali ke
penjelasan tugas aksi nyata ini, kakak-kakak. Jika nanti ada hal-hal yang perlu di screenshot, silahkan di screenshot ya. Atau mungkin salah satu screenshot, kemudian nanti di-share ke grup kelas. Jadi satu yang screenshot, terus nanti di-share ke grup kelas, sehingga tidak ada yang kesingsal, seperti itu. Baik, saya langsung masuk ke materinya. Tolong fokus semuanya. Penjelasan tugas aksi nyata. Nah, ini nanti ke depan kakak disuruh untuk membuat tugas aksi nyata. Bagaimana caranya? Ini, saya bacakan. Pengantar tugas. Setelah mempelajari semua modul 1 dan modul 2, kakak-kakak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Di sini berarti yang menilai nanti saya. Terus kemudian kakak-kakak dapat melakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi. Setelah pembelajaran, setelah melakukan praktek pembelajaran, kakak-kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Pengantar tugas. Keterampilan, muncul nggak gambarnya, Kak? Muncul, tulisannya muncul. Muncul ya. Pengantar tugas. Keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek berikut. Nah, ini minta di screenshot ya, Kak. Yang penting-penting ini nanti ini ke belakang minta di screenshot. Jika nanti saya ganti slide, nanti di screenshot juga. 3 aspek berikut. A. Mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. B. Menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. C. Merancang dan merekam asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Keseluruhan aspek tersebut dapat diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan nanti kakak akan membuat RPP kembali kan. RPP modul ajar yang sudah dibuat itu memuat rencana asesmen otentiknya. Terus kemudian rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK, praktek mengajar di kelas masing-masing. Jadi nanti membuat video ya, membuat RPP, kemudian membuat video. Rekaman video berisi 1. Kegiatan pembelajaran awal. 2. Kegiatan pembelajaran inti. Maksimal 30 menit tanpa diedit. Kegiatan pembelajaran akhir, kemudian ada refleksi pasca pembelajaran, dan 5. Testimoni peserta didik. Ingat, saya ulang kembali, rekaman video itu berisi apa saja nanti? 1. Kegiatan awal, pembelajaran awal. Kedua, kegiatan pembelajaran intinya itu maksimal 30 menit tanpa diedit. Terus kemudian 3. Kegiatan pembelajaran akhirnya. 4. Refleksi pasca pembelajaran. 5. Testimoni peserta didik. Dalam penilaian aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran atau RPP-nya dan video yang diunggah. Jadi antara RPP dan video itu nanti saya pastikan harus sesuai antara RPP dan video itu. Saya lanjutkan. Penjelasan teknis aksi nyata. Moda penugasan mandiri. Jadi nanti masing-masing membuat sendiri-sendiri. Tujuannya apa? Peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar.
Boleh di screenshot. Saya lanjut. Nah, ini seperti ini, Kak. 1. Kembangkan RPP modul ajar pembelajaran PJOK untuk 1 pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rencana desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Yang kedua, dalam mengembangkan RPP modul ajar dapat melihat kembali A. Dapat memulai dari RPP modul ajar yang ada atau yang telah Anda kerjakan di modul 1.6. Pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik? Ingat, pakai apa? Backward design. Terus kemudian pengetahuan keterampilan, sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik Anda. Yang B, implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK. Ingat, kemarin kita sudah membahas tentang isu-isu sosial dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan aset atau base thinking dalam perencanaan strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Sudah di screenshot? Lanjut. Menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yakni model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pembelajaran, sport education, ya SEM, disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah yang ada. Adanya penerapan rancangan asesmen otentik. Di sini harus ada rancangan asesmen otentik ya, dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model materi yang dipilih, dilampirkan dalam RPP atau modul ajar. Implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model materi yang dipilih. Kemudian, unggah atau upload RPP modul ajar yang sudah dibuat, memuat rencana asesmen otentik, dan rekaman video pada saat pembelajaran PJOK. Praktik mengajar di kelas pada LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum due date pada LMS-nya. Nah, aspek penilaian sudah di screenshot. Nih, aspek penilaiannya itu saya nanti menilainya seperti ini, Kak. A. Mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Itu seperti apa? 1. Menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. 2. Ada tidak itu interaksi yang berpusat pada peserta didik, interaktif, adanya timbal balik antara peserta didik dengan guru, adanya timbal balik juga antara peserta didik dengan peserta didik. Yang B, pemberian motivasi dan menampakkan emosi positif selama berinteraksi dengan peserta didik. Contohnya bagus, wow, luar biasa, amazing, dan lain-lain. Sifatnya seperti itu. Yang B, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ada tidak tuh pembukaan, proses pembelajarannya dibuka dengan apa biasanya. Nah, terus kemudian 2, melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan nyata sehari-hari peserta didik. Yang ketiga, menerapkan pengajaran yang efektif, pengembangan konten, umpan balik, waktu belajar akademis. Yang keempat, pendekatan dalam mendampingi peserta didik. 5, penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. 6, penerapan pembelajaran berbasis model. 7, penutupan proses belajar. Terakhir kan biasanya ada penutupan tuh. Yang C, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Merancang asesmen otentik, yang kedua menerapkan asesmen, yang satu merancang, yang kedua adalah menerapkan.
merancang asesmen otentik, dan yang kedua adalah menerapkan asesmen otentiknya. Saya lanjut. Sudah di screenshot ya tadi, sekarang yang ini di screenshot. Refleksi keterampilan mengajar PJOK berpusat pada peserta didik. Setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik pada satu kelas, yang Anda ampu melalui praktek mengajar, silakan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk berikut. Silakan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap, yaitu what, so what, dan no what. Kemarin sudah nggak? Seperti itu. Yang sudah dipelajari sebelumnya di modul 1.1 untuk membantu kakak-kakak dalam menyentuh 3 tahap refleksi. Tahap pertama adalah tentang what, untuk menggali informasi menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan. Dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan 2.5. Tahap kedua adalah pernyataan so what yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan mengajar yang telah dilakukan. Dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran 2.1 sampai dengan 2.5. Tahap refleksi terakhir adalah pernyataan no what yang terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Yang terakhir, keseluruhan tahap refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas, isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan, dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi dalam pembelajaran. Sudah di screenshot? Lanjut. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi. 1. Jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. 2. Jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun kakak-kakak juga harus menunjukkan bagaimana kakak-kakak memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang akan kakak-kakak lakukan untuk memperbaikinya. Yang ketiga, bersikaplah selektif. Kakak-kakak tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide penting. 4. Lihatlah ke masa depan. Renungkan apa yang terjadi dalam pengerjaan PJOK sebelumnya dan tuangkan ide, gagasan, rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan, serta jelaskan dampak yang akan didapat dengan perubahan yang akan dilakukan setelah proses PKG ini. Nah, ini rubrik penilaian tidak saya perlu bacakan, ya, tapi perlu diketahui, dan ini tolong di screenshot. What, so what, no what. Itu kriterianya ada ini, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 itu. Terus, sangat baik, ada cukup, ada kurang. Silahkan di screenshot. Oke, sudah, saya lanjut. Nah, lini masanya, ya, yang pertama, menyusun aksi nyata atau RPP modul ajar setelah sesi penyiapan aksi nyata. Terus kemudian upload RPP modul ajar atau video pembelajaran. Rentangnya 8 hari efektif setelah sesi persiapan. Kemudian refleksi aksi nyata tetap maya setelah 8 hari penyusunan aksi nyata. Oh, ini nomor 3, saya salah. Berarti nomor 1 penyusunan aksi nyata RPP modul ajar. Terus kemudian 2 itu penyusunan aksi nyata pembuatan video pembelajaran. Yang ketiga baru upload itu tadi. Yang keempat yaitu penilaian karya nyata dan refleksi. Setelah itu yang kelima baru refleksi aksi nyata tatap maya. Nah, setelah mendengarkan penjelasan tadi, silakan kakak mencoba membuat RPP terlebih dahulu. Tapi karena ini waktunya sudah mau habis, saya tidak perlu tergesa-gesa untuk kakak membuat RPP saat ini, tapi nanti setelah tatap maya ini nanti kakak bisa melakukan
segera membuat RPP. Untuk yang tadi, apakah sudah di screenshot, Kak? Yang mana, Kak? Kenapa? Sudah. Oh, sudah. Baik. Nanti bisa di-share ke grup, ya. Baik. Yang ini tadi loh, Kak. Yang ini kesemuanya ini tadi loh. Nah, dari ini nggak usah. Dari sini ini. Monggo yang belum screenshot, boleh screenshot ini. 5, 4, 3, nanti bisa di grup. 1. Sudah, screenshot. Saya lanjut. Yang ini. Ini nggak usah juga nggak apa-apa. Tapi di screenshot langsung lebih bagus. Lanjut. Ini. Sudah di screenshot. Oke, lanjut. Ini menggunakan pilihan itu tadi. Screenshot sudah. Lanjut. Belum Kak. Oke. Tadi mana ya? Ini sudah Kak? Selanjutnya. Oke. Ini. Ya, sebentar Kak. Oke. Lanjut nggih. Yang ini aspek penilaiannya. Oke, lanjut. Kemudian ini ada buat, so buat. Aduh, Gusti. No. Sudah di screenshot, saya lanjutkan. Nah, ini tadi. Oke. Sudah di screenshot, saya lanjut lagi yang rubrik penilaiannya seperti ini. Rubrik penilaian refleksinya seperti ini. Saya lanjut. Ini masanya tidak usah. Setelah itu, oh ini nggak usah. Ini nggak usah bikin RPP atau mau bikin RPP? Sudah Mandiri nyicil, saja. Kak. Mandiri Nggak, saja. Ya, nggak usah ya. Nanti nyicil ya, dibikin sendiri di setelah tatap maya ini aja ya. Ya. Oke. Hanya. Lanjut ya. Saya lanjutkan. Nah, pada akhir sesi kita hari ini nanti kakak-kakak itu berarti sudah apa? Mempelajari tentang 1, merefleksikan koneksi antar materi. Terus kemudian 2, memahami penugasan aksi nyata. Nah, untuk penutup. Sebentar, ini apa nih? Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Cakep, gitu. Bilang cakep ya, Kak. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Cakep. Cakep. Jika Cakep, ada cakep, kata yang salah, cakep. jika ada kata-kata Iya, yang salah, mohon bisa dimaklumi. Iya. Maklum. Cakep. Oh iya, Maklum. lagi-lagi pergi ke Jakarta naik taksi, Cakep. Cakep. dan roti. Bersama guru PJK yang hebat ini selalu di hati dan Double ibu terinspirasi. Uri. Baik, terima kasih kakak-kakak. Ini sudah saya sampaikan, sudah di-screenshot semua ya. Baik. Saya mari. belum. Hah? Saya belum, Kak, saya udah kirim itu Nanti di kirim grup. lagi. Nanti Kirim aja, Kak. Nanti ada di grup. Kak, itu Ya, saya dikirim sudah aja. coba kirim di grup. Nanti kakak-kakak yang lain bisa mengkoreksi apakah punya saya itu udah komplit apa belum. Oke, Ini Kak. saya juga belum, nih. Di grup Kak nanti. Oh ya. Di grup WA. Sing tenang. Ya. Lihat, Konten. sini lihat.
Saya penting nanti itu Allah. due date-nya itu tanggal berapa kemarin aku lupa share itu. 4, Lihat tadi. Tanggal 4. Sekarang tanggal berapa nih? 25. 25. Ketinggalan Kak ini. Masih lumayan ada waktu nggih. Yang penting gak nyicil gawe RPP, soalnya nanti ada 2 yang harus dikumpulkan. Satu apa tadi Kak? RPP, yang kedua videonya Video. durasinya tadi dari Berapa? awal inti pendinginan, terus ada testimoni dan sebagainya tadi itu sampai di testimoni itu tadi Berapa itu menit ya? 30 menit. Oh, 30 menit. Pak. Ya, Sama 30 seperti menit. kemarin. Materinya sama, nggak apa-apa ya Kak? Bebas Kak. Oh iya, iya. Cuma di RPP-nya usahakan sesuai dengan antara RPP dan juga video itu sinkron. Terus Siap. ada backward design juga di RPP-nya. Terus apa tadi? Nanti coba Backward design ya? coba nanti Ya. kan di-share di grup kan. Nah, nanti bisa Oh, dicek siap. seperti Ya, yang terima kasih. tadi. Ya. Baik Kakak, seperti janji saya tadi kita akhiri lebih cepat nggih. Jadi Oke. saya mau menutup, sebenarnya ada acara saya. Terus ini langsung saja sesi pemotretan ya. Iya, siap. Oke, yuk. Kita nyalakan kamera. Oke. Oke, one, Ya. 1, 2, oh belum. Belum. Siap. Bentar. Are you ready? Siap ya. 1, 2, 3. Cheese. Oke, langsung saya share. Nggak lupa lagi. Saya share ke grup WA. Kemarin itu jalanan apa tak aku kok jadi ngeheng itu. Kakak. Dadah, bye-bye kakak. Jajan es krim urung, Dek. Belum. Kakak Baik, silakan. Kakak. Kakak. Ada yang mau dibahas enggak setelah sesi? Mau dibahas di sesi grup aja ya? Yeay. Dadah kakak. Baik, kalau begitu dari saya mengucapkan banyak terima kasih Kakak. Banyak tugas yang harus segera dikerjakan. Baik Kakak, akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu semuanya. Aplaus. Oke, thank you. Bye-bye.